Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Jumpa kembali dengan saya dalam dakwah bulan Sa'ban untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita sama-sama membaca istighfar, kemudian membaca sholawat, selanjutnya membaca tasbih, kemudian nanti kita sama-sama menyimak tausiah saya pada hari ini yang bertemakan sambut Ramadan dengan gembira. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, usbiyadi qallati lati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, usbiyadi qallati lati adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, usbiyadi qallati lati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tadilana biha mi'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darazat wa tubalighuna biha aqsagaya min jami'il khairati fil hayati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwa'i wal afat wa tadilana biha jami'al hajat wa tutahiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darazat wa tubalighuna biha
والصبايا من جميع الخيرات في الحياة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك على كل شيء qadir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Pada hari ini, pada pagi ini saya akan mengupas dakwah mengenai mari kita sambut Ramadan ya marhaban pada tahun ini 1404 Hijriah dengan bahagia dan gembira. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik, hidayahnya, inayahnya sehingga pada hari ini kita bertemu kembali dalam dakwah mengenai jelang Ramadan. Kemudian selawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Masyarakat seluruh Indonesia, muslimin dan muslimat, ada ayat Quran yang berbunyi ya ayyuha bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablika la'allakum tattaqun. Firman Allah ini berartikan, yaitu hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana berpuasanya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi puasa pada tahun 1440 Hijriah yang mungkin bertepatan nantinya pada tanggal 22 Maret 2023 tahun ini, mari kita sambut bersama-sama dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia. Karena Rasulullah telah mengatakan pada hadisnya itu bahwa barang siapa yang menyambut puasa dengan gembira, dengan bahagia, maka api neraka itu tidak akan maka dia akan dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga. Jadi bahagia aja, gembira aja sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu surga dan melindungi dari api neraka. Jadi mari kita bersama-sama tahun ini menyambut marhabannya Ramadan yang penuh barokah ini dengan hati yang riang, dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia. Walaupun seandainya kita hanya memiliki jangkauan hidup itu ekonomi rendah ke bawah misalnya. Jadi yang persiapan pada Ramadan itu hanya secukupnya. Kan biasanya ibu-ibu itu, para muslimin muslimat itu biasanya kan sebelum menjelang puasa itu sudah mengejar pasar. Jadi seminggu sebelumnya atau 2-3 hari ini beli gula yang cukup banyak untuk cukup sebulanan. Juga minyak tanah, minyak goreng, bagian bahan-bahan pokok yang begitu penting, misalnya tepung, beras, kemudian telur dan sebagainya, supaya maksudnya di dalam 1 bulan puasa itu tidak mengalami kekurangan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun taraf ekonomi kita, baik yang tingkat ekonominya tinggi, sedang maupun rendah, kita diharapkan hati kita, jadi suasana hati kita itu menyambutnya dengan bahagia, dengan gembira. Jadi tanpa dihubungkan dengan apakah kita orang miskin, apakah kita orang kaya. Jadi Allah tidak memandang manusia itu di segi tingkat ekonominya, di segi tingkat misalnya apakah dia seorang muslim yang rupawan, yang tidak rupawan, tapi Allah itu menilai dari segi takwanya, jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, semua agar kamu bertakwa. Jadi puasa merupakan salah satu kewajiban yang harus kita
laksanakan di setiap tahunnya pada bulan Ramadan ini memang sudah kewajiban bagi umat Islam itu termasuk di rukun Islam yang ketiga. Jadi yang pertama baca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, kemudian yang keempat berzakat, yang kelima berhaji bagi yang mampu. Jadi mampu segala-galanya, maksudnya dia sehat jasmani dan rohani, dia juga kaya. Jadi tidak ada di kelima ini dijelaskan dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mungkin bila kita berkelebihan, paling tidak kita mencapai umrah. Nah, muslimin dan muslimat di permukaan bumi Indonesia berpuasa. Jadi berpuasa ini ada lebihnya dari rukun Islam yang lainnya, karena hanya dengan gembira, hanya dengan hati yang bahagia itu sudah dihindari kita dari api neraka. Dijanjikan oleh Allah apabila benar-benar dia memasuki bahagia, bukan main, membersihkan tempat rumah, pokoknya jangan sampai ada kotoran, menyiapkan ala kadarnya persiapan mungkin 1 bulan. Jadi ini sudah pokoknya dia bulan Ramadan ini aduh senangnya hatiku sampai cerita-cerita. Nah, ini apabila merasa sedih berarti tidak bagus. Jadi Allah tidak akan menjanjikan surga bagi orang yang kan biasanya ada di antara manusia itu Ramadan lagi, maka kan tapi berduit, kemudian kebetulan kerja di PHK misalnya, anak semua masih dalam tanggungan. Nah, jadi ini kan ada yang mengeluh seperti itu, ada sebagian kecil mungkin. Jadi ini dihindari. Jadi dalam bulan puasa apapun itu kita harus menghadapinya dengan bahagia, dengan senang, dengan gembira sekali. Marhaba wahai Ramadan, selamat datang wahai bulan kekasihku. Jadi bulan Ramadan itu bulannya yang diberikan Allah khusus untuk manusia, karena pada bulan Ramadan amalan ketaatan, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, sedekahnya, puasanya, ini kan ada ganjaran yang ada di waktu-waktu tertentu malah 1000 kali lipat. Nah, ini hebatnya. Jadi manusia diminta supaya beribadahlah, berbuat baiklah, kemudian bersedekah. Ini lebih banyak di bulan puasa bagi yang memang mampu, karena bulannya yuk berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba melakukan amal ibadah. Itu bulan puasa libur. Nah, bulan puasa khusus untuk Allah. Jadi melakukan ketaatan, melakukan ibadah, sholat lebih ditingkatkan. Kemudian mengaji awal puasa misalnya, atau sebelum puasa dah setengah bulan itu sudah mengaji. Nah, kemudian dilanjutkan sehingga pada menjelang minggu keempat di bulan Ramadan itu sudah dia tamat, atau bisa aja sampai 3 kali tamat karena rajin tadi. Karena ingat bahwa ganjaran amalan di bulan puasa itu sangat besar dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang mengkhususkan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Kalau bulan Sa'ban kan bulan Nabi, yang banyak membaca salawat kan di bulan Nabi ini dianjurkan. Kalau bulan Rajab sebelum bulan Sa'ban tadi itu bulannya Allah. Nah, jadi bulan kemuliaan Allah, bulan kemuliaan Rasulullah, ini menurut yang disampaikan oleh ulama 3 bulan yang terbaik itu adalah bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan bulan Ramadan. Baru nanti kita menyongsong ke bulan Syawal, hari yang memang menggembirakan karena telah menyelesaikan suatu amal ibadah yang cukup dalam tingkatan ujiannya, tingkatan kesabarannya. Nah, wahai muslimin dan muslimat, jadi puasa menjadikan manusia itu takwa, baik ketakwaan itu pada zaman dahulu
zaman sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW maupun zaman nabi-nabi. Nah, jadi ada puasa seperti puasa Nabi Daud, puasa Senin Kemis, puasanya Rasulullah pada waktu sebelum adanya kewajiban puasa yang khusus di bulan Ramadan. Puasa menjadikan kita takwa. Takwa adalah taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Jadi manusia yang takwa ini biasanya diberi Allah rezeki yang tidak dapat terduga, seperti pada ada ayat di 1000 dinar. Jadi takwa itu apa aja yang memang menjadi kewajiban bagi kita melaksanakannya dengan ikhlas karena memang kewajiban, dan kita tetap meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal itu adalah hal yang dilarang. Puasa ini ternyata tingkat manfaatnya juga ada. Selain takwa, kita juga memiliki rasa sosial yang cukup tinggi, merasakan, wahai bulan puasa ini ternyata kita merasakan bagaimana orang yang tidak mampu, kan sama seluruh dunia. Jadi dari besar kecil asal dia sudah memang akil balik, nah dia berpuasa. Jadi puasa menjelang terbit fajar, kemudian berbuka pada saat tenggelam matahari, itu bertepatan dengan beduk maghrib. Tapi disunatkan bersahur, jadi makan sahur ala kadarnya untuk merubah kebiasaan pola kita makan kan biasanya siang, malam, pagi. Nah sekarang Allah menyuruh 2 kali dalam sehari semalam. Pertama sahur, kemudian berbuka. Jadi sedikit aja perbedaan waktu aja. Jadi sebenarnya Allah memberikan puasa tetapi tidak menghukum kepada manusia, karena hanya merubah aturan, dan aturan itu apabila dijalankan pas seluruh umat Islam di dunia, maka dia akan sehat karena teratur tadi. Makanya puasa dihubungkan, mungkin nanti dia lebih langsing, tapi langsingnya sehat karena makan dan minumnya teratur pas waktu. Jadi itulah kelebihan tadi puasa. Jadi mari kita berpuasa dengan senang hati, dengan bangga hati, dengan gembira, karena memang puasa itu cerminan menjadikan kita takwa, menjadikan kita soleh dan soleha, dan melindungi kita dari api neraka, menjadikan kita calon penduduk surga. Dalam bulan puasa ini bagus sekali amalan yang perlu saya sampaikan adalah membaca Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi samping amalan baca Al-Qur'an, juga dibaca itu mulai awal puasa bagus sekali sampai dengan akhir puasa, supaya sepanjang hari mesti kita berpuasa, mesti kita mulut kita itu misalnya mengeluarkan aroma yang tidak begitu sedap, tapi kan dijanjikan Allah aroma orang yang berpuasa pada sewaktu dia berpuasa itu memang kurang sedap, tapi nanti dia di akhirat berwangi seperti parfum kasturi. Ada parfum kasturi itu di dunia? Ternyata tidak ada, wahai muslimin dan muslimat. Jadi itu parfum yang ada hanya di surga nantinya. Jadi harum wangi orang berpuasa itu diumpamakan harum dan wanginya parfum. Jadi wangi kasturi yang ada di surga, bukan buah kasturi yang ada di Kalimantan Selatan, Martapura misalnya. Nah itu buah kan, buahnya nyaman. Nah jadi manis dan berwarna merah atau jingga. Wahai muslimin dan muslimat, mari kita sambut puasa ini dengan gembira, dengan meriah, dengan bahagia, dengan hati yang lapang. Hati kita, jadi hati kita memasuki puasa itu, aduh, siapkan rumahmu itu bersih-bersih, karena percaya aja bahwa di dalam bulan puasa itu rahmat Allah meliputimu di setiap harinya. Apabila rumah itu bersih, kan biasanya ada itu ulama yang mengatakan bahwa malaikat suka memasuki rumah yang bersih, bukan rumah yang tidak bersih. Jadi debu-debu hilangkan. Jadi sebelum puasa bersih-bersih, jangan bersih-bersihnya misalnya menjelang hari raya, menjelang ujung pada bulan puasa. Jadi bersih-bersihnya itu menjelang mendekati puasa. Nah, jadi supaya tadi rahmat Allah selalu ada. Jadi Allah merahmi birahmatika ya arhamar rahimin, rahmat
itu rahmat itu bisa berupa rezeki, bisa berupa kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, ketenangan, dan kita merasa yakin Allah menerima amalan ibadah kita begitu sebaiknya. Salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.